Halo sahabat SDA, balik lagi di podcast Air Mengelola air Untuk untuk negeri. Persembahan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian PUPR. Bersama dengan saya Nami. dan saya Suara Andika Emil. Sahabat SDA, tahu nggak? Ternyata sumber daya air itu mempengaruhi PDB atau produk domestik bruto sebuah negara loh. Makanya Pak Jokowi itu ngotot banget kalau ketahanan air nasional itu harus terjaga untuk kesejahteraan sekaligus mendukung visi 2045, yaitu PDB Indonesia tumbuh dan masuk ke 5 besar negara-negara maju di dunia. Sebab itu pula Nami, pemerintahan itu komit banget nih dalam pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Mulai dari kapasitas sumber airnya, akses rumah tangga terhadap air bersih, pasokan untuk irigasi dari waduk, stok infrastruktur air bersih, dan masih banyak lainnya. Nah, karena kita kedatangan orang yang tepat buat ngomongin sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air tadi. Yes. Beliau adalah Kepala Sekretariat Dewan Sumber Daya Air. Kita sambut Jeng 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 Pak Happy Mulya. Selamat sore. Selamat sore Pak Happy. Terima kasih lo udah mau mampir ke studio kita. Iya, selamat datang nih Selamat di datang podcast di podcast Air Pak Happy. Nah, tapi benar gak sih Pak yang tadi kita omongin di awal bahwa sejatinya sumber daya air itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kasih tau dong Pak teknisnya gimana kok alurnya air bisa mempengaruhi pertumbuhan sebuah negara. Baik ya, kita semua tahu bahwa air merupakan sumber utama untuk kehidupan. Betul. Sebagai kebutuhan primer. Semua makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan semua menggunakan air. Betul kan air. Ya. Lalu di sumber daya air itu selain sebagai penopang dalam kehidupan, tentu juga menopang untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena kita ketahui juga tentu air ini banyak diperlukan ya untuk pengguna air seperti untuk mandi, cuci, Kegiatan sehari-hari. masak ya, untuk pertanian, perikanan, peternakan, industri, mungkin juga untuk pembangkit listrik ya. Betul. Untuk menggerakkan turbin dan tentu banyak lainnya, tentu pariwisata tentunya. Betul. Juga ya. Betul. Yang kalau kita kembangkan secara profesional ini akan tentu akan menopang untuk kebutuhan perkembangan ekonomi. Saking pentingnya ketahanan air ya, pemerintah juga melahirkan yang namanya Dewan Sumber Daya Air Nasional atau DSDAN. Nah, boleh nggak Pak dikenalin atau diceritakan ke seluruh sahabat SDA tentang Dewan Sumber Daya Air ini seperti apa? Baik, memang ini Dewan Sumber Daya Air Nasional yang bertanggung jawab langsung ke Presiden. Jadi ada beberapa tusi sesuai Perpres 53 tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air. Tugasnya adalah mengordinasikan pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional. Ada 5 fungsi di sini. Pertama, koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya air nasional. 2, koordinasi dalam penyusunan rancangan penetapan wilayah sungai serta perubahan penetapan wilayah sungai. 3, koordinasi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi H3, hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi pada tingkat nasional. Yang keempat, koordinasi dan sinkronisasi dalam pemberian pertimbangan dan rekomendasi penanganan isu strategis bidang sumber daya air. Dan yang terakhir, koordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, TKPSDA ya, tim koordinasi pengelola wilayah sungai, kabupaten, kota, provinsi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Ini ada 5 fungsi yang menjadi fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk diketahui juga di Dewan Sumber Daya Air Nasional ini anggotanya terdiri dari 18 kementerian lingkungan dan badan, lalu ada 6 perwakilan atau gubernur,
mewakili perwakilan pemerintah daerah, serta ada 22 asosiasi unsur konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Jadi wadah ini yang membantu, yang membuat rekomendasi pengelolaan sumber daya air yang nanti akan disampaikan ke Presiden. Kemudian nanti Presiden akan mendistribusikan kembali ke KL dan B ya, Badan, Kementerian Lingkungan dan Badan, dan termasuk pemerintah provinsi. Terus Pak, kalau dari sudut pandang Bapak sendiri nih, di Indonesia nih yang terkait dengan air, permasalahannya apa aja Pak? Permasalahannya itu memang ada tiga yang kita kenal, 3T ya, 3 too max atau terlalu banyak air, sehingga sekarang kita lihat banjir ya. Bahkan sekarang sudah itu ketika musim hujan. Kemudian too little, terlalu sedikit. Jadi kalau musim kemarau panas, air itu di sungai semakin minim ya. Lalu ada too dirty, terlalu kotor. Jadi sumber-sumber air kita itu sudah semakin banyak tercemar. Betul. Baik dari limbah-limbah pabrik yang membuang air ke sungai maupun pembuangan sampah-sampah oleh masyarakat. Ini yang kita hadapi sekarang. Tentunya sehingga muncul masalah di sini yang menunjukkan kerusakan sistem lingkungan ya, yang tidak mendukung suatu siklus hidrologis yang ideal, yang dikasih Tuhan itu ideal ya. Tapi karena dia sudah rusak di daratan, infiltrasi dan perkolasi ke darat ke bawah itu sudah kurang, sehingga lebih banyak menjadi aliran permukaan atau runoff. Jadi terlalu banyak. Kemudian ada potensi lain tentunya dan tantangan. Pertama, di pihak lain kebutuhan air meningkat, sedangkan di sisi lain juga pasokan kita sangat terbatas sekarang ya. Jadi potensi konflik ada di situ, konflik antar sektor, konflik antar wilayah, konflik antara pengguna dan konflik antara individu pengguna. Ini yang tantangannya. Kemudian ada tantangan umum ya dalam pengelolaan sumber daya air. Pertama, degradasi daerah aliran sungai. Untuk Pulau Jawa itu rejim sungainya sudah di atas 200. Jadi debit maksimum banding debit minimum itu di atas 200. Ini indikasi bahwa das-das di Pulau Jawa itu sudah, kalau sakit sih sudah sakit jantung sebenarnya ya. Ya, sudah perlu dipulihkan. Nah, Pak, pemerintah itu kan berkomitmen ya untuk kelola sumber daya air yang berkelanjutan biar ketahanan air itu terjaga. Nah, patokan atau tolak ukurnya itu seperti apa sih Pak soal ketahanan air ini? Ada nggak angka-angka yang spesifik yang harus dicapai? Baik ya. Dalam Raperpres Raperpres Jakdas atau kebijakan pengelolaan sumber daya air itu di pasal 1 ayat 4, definisi ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan, serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Ini terkait dengan ketahanan air ya. Kemudian Bappenas juga di tahun 2023 menyatakan ketahanan air itu diarahkan untuk memantapkan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk mendukung sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi itu definisi dan arah ketahanan air di Indonesia ya. Apa nih rencana terdekat dari DSDA? Terus apa juga harapan Bapak terhadap ketahanan air yang ada di Indonesia? Terima kasih ya, ada beberapa harapan ini ya.
Pertama, percepatan kebijakan pengelolaan sumber daya air tingkat nasional ini. Kita ada beberapa regulasi yang memang harus dipercepat. Betul. Seperti Pelpres kebijakan nasional, Pelpres SIH3, sistem informasi hidrologi klimatologi tadi, lalu percepatan pedoman penghitungan indeks ketahanan air provinsi dan wilayah sungai, lalu percepatan penghitungan indeks ketahanan air tadi ya, itu sangat perlu. Lalu percepatan sosialisasi kebijakan SDA di provinsi supaya cepat kita target-target kita. Lalu penyelesaian disharmonisasi peraturan. Tadi kan seperti ada kesenjangan beberapa itu ya. Lalu penyelarasan undang-undang SDA dengan undang-undang Cipta Kerja. Ini sudah terakhir ya? Iya, Pak. Oh. Tentunya saya ada pesan saat itu. Kita kan punya slogan untuk pengelolaan sumber air, One River, One Plan, One Integrated Management. Jadi satu sungai, satu perencanaan dan satu pengelolaan. Itu sudah sejak lama tahun 2000-an ya. Tapi sepertinya belum berjalan baik karena permasalahan dan tantangan tadi ya. Untuk itu mungkin pesan terakhir saya, mari kita membumikan integrated water management, pengelolaan sumber daya air terpadu di Indonesia. Kalau gitu kita mau ucapin terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Happy. Terima Sama-sama, kasih banyak. hadir. Iya, udah menyempatkan Udah saya sharing sama kita. di tengah-tengah banyaknya tantangan itu masih sempat di ya tengahnya untuk kesibukan, mengedukasi ya. teman-teman sahabat SDA. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di lain kesempatan ya Nami ya. Semoga ya Pak. Ingat Jangan tuh tadi. kapok-kapok ya Pak buat senang datang ke sekali. Apa Nami sini. gimana? Dan buat sahabat SDA Itu yang tadi ini dulu gimana? yang kayak gini. Air Apa terjaga. Nami? Apa? Air terjaga. Air terjaga. Negara sejahtera. Ingatnya negara sejahtera. Ya, pokoknya harus airnya terjaga. Oke. Nah, dan buat sahabat SDA nantikan podcast air selanjutnya Yes. ya dengan tema-tema lain yang pasti nggak kalah menarik. Ya. Jangan lupa untuk pantau terus dan update informasi seputar Ditjen SDA Kementerian PUPR di sosial media kita. Ya. Ada di Facebook yaitu PUPR SDA, di Instagram dan Twitter @PUPR_SDA dan juga di channel YouTube kita PUPR_SDA. Dan juga di website kita sda.pu.go.id. Saya akhir kata suara Andika Emil. Dan saya Nami, Pamit undur suara dan Nami. Bye.